Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali bersama kami di channel Tugas Kantor Tutorial. Baik teman-teman, tugas kantor tutorial kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial di Microsoft Office Excel tentang bagaimana caranya kita membedakan atau bagaimana kita menggunakan rumus count, count A, count if, dan count ifs. Nah, sebenarnya teman-teman di video sebelumnya saya sudah membuat terkait tentang rumus count, count A, dan count blank ya teman-teman. Cuman untuk tambahan di sini kita akan mencari perbedaan antara count if dan count ifs-nya juga. Nah, sebelum ke tutorialnya silahkan bagi teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan selalu aktifkan loncengnya agar ketika kami update tiap harinya teman-teman bisa langsung menerima updatean terbaru dari kami. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kita langsung saja ke tutorialnya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan mencari apa itu count, kemudian count A. Nah, sebenarnya untuk rumus count dan count ini teman-teman sama aja, hanya saja yang membedakan kalau misal count itu adalah fungsinya untuk mencari banyaknya data dengan menggunakan value. Nah, kalau misal count A ini dia bisa menggunakan value dan juga huruf. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman kita langsung saja contohkan ke prakteknya. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan kita akan memasukkan terlebih dahulu rumus count. Kemudian kurung buka. Nah, untuk value di sini karena count itu mencari data dari value atau mencari banyaknya data dari value. Nah, di sini di tabel yang ini yang ada value-nya adalah pada kolom yang ada stok. Jadi kita blok kolom stok ini ke bawah. Kemudian kita kurung tutup, enter. Nah, kita akan menemukan jadi banyaknya data di sini dari 25 sampai dengan 10 itu adalah 12 data. Itu untuk fungsinya count. Jadi kita blok data dari value. Nah, kalau misal kita menggunakan rumus count, akan tetapi data yang kita blok ini pada bagian jenis barang, misalnya yang enggak ada value-nya, atau ini berupa kalimat atau huruf, kemudian kita kurung tutup, dan kita enter, nah ini akan munculnya 0. Karena rumusnya nggak menemukan adanya value kan, di sini kan nggak ada value, ini cuma huruf aja. Nah, maka kalau semisal teman-teman ingin blok yang huruf, kita gunakan yang namanya count A. Nah, ini untuk perbedaannya ya teman-teman, count A. Nah, kalau misal teman-teman menambahkan A di akhirnya atau count A, jadi ketika kita blok pada bagian jenis barang di sini teman-teman sampai ke bawah, kemudian kita kurung tutup dan enter, nah ini akan muncul 12 karena count itu sifatnya mencari banyaknya data atau mencari data dengan menggunakan berupa value atau angka dan juga bisa berupa huruf. Jadi bisa dua nih, fleksibel ya kalau misal count E. Oke, itu untuk menggunakan rumus count dan count E. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi rumus count if. Nah, rumus count if ini berfungsi untuk mencari banyaknya data dengan kriteria tertentu. Artinya, ketika kita ingin mencari suatu kriteria, artinya satu ya teman-teman, satu kriteria tertentu, seperti kita akan mencari banyaknya sabun, itu ada berapa, kemudian normal, harganya normal itu ada berapa, kita gunakan rumus count if dengan kriteria. Nah, seperti contoh di sini, kita akan mencari sabun di kolom jenis barang di sini. Nah, kira-kira sabun di kolom jenis barang itu ada berapa sih? Nah, kita gunakan yang namanya rumus count if. Caranya, teman-teman masukkan sama dengan, kemudian teman-teman masukkan rumusnya count if. Nah, untuk range, range di sini adalah kolom yang ada sabunnya. Artinya adalah kolom yang akan kita cari yang jenis barang di sini. Kita blok sama kolomnya. Kemudian koma. Nah, kriteria ini adalah barang yang akan kita cari. Nah, dalam hal ini adalah barang sabun. Jadi kita pilih sabun di sini. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, jadi sabun di kolom jenis barang ini totalnya ada 2, teman-teman. Oke. Yang 1, 2 yang ini ya, nggak ada lagi sabun. Nah, kemudian normal. Contoh lagi kita akan mencari normal. Masukkan rumusnya count if. Untuk range, normal ini ada di kolom yang mana? Nah, normal ini ada di kolom harga. Jadi kita blok semuanya. Kemudian koma, kriterianya kita klik bagian normal. Karena ini yang akan kita cari. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, normal ini ada 6 ya teman-teman untuk di kolom harga. Nah, itu untuk fungsinya dari rumus count if. Selanjutnya, kita akan mencari fungsi dari count ifs.
Nah, sesuai namanya, kalau semisal conif tadi satu kriteria, kalau semisal conifs karena akhirannya s atau jama ya kalau dalam bahasa Inggris, itu kita bisa mencari banyaknya data dengan dua kriteria atau lebih. Oke, seperti contoh di sini kita akan mencari banyaknya gayung yang besar itu ada berapa. Jadi ini dua kriteria, gayung besar ada dua kriteria. Nanti kita akan bisa mencari tahu banyaknya barangnya ada berapa. Oke, caranya adalah silakan teman-teman masukkan rumusnya count ifs ya, yang ada s-nya. Kemudian jangan lupa kurung buka. Nah, untuk kriteria range seperti biasa, kriteria range di sini adalah range gayung itu ada di kolom yang mana. Oke, dalam hal ini ada di kolom jenis barang. Kita blok semuanya seperti ini. Kemudian koma. Nah, kriteria seperti biasa, kriteria ini adalah barang yang akan kita cari. Dalam hal ini adalah gayung. Kita klik koma. Kriteria range. Nah, ingat kriteria range kedua ini kita akan mencari besar. Besar itu ada di range yang ukuran ya. Jadi kita blok range bagian ukuran. Oke. Kemudian koma kriteria 2. Nah, kriteria 2 di sini adalah besar. Karena kita akan mencari gayung yang besar, kita klik besar, kurung tutup, kemudian enter. Nah, kita sudah menemukan nih gayung yang ukurannya besar ada 2. Oke. Coba kita contohkan lagi ya, teman-teman, untuk besar dan diskon. Ketikkan sama dengan masukkan rumusnya countifs. Oke, yang ini. Nah, untuk kriteria range pertama, kita lihat besar ini dari kolom yang mana? Ada di kolom yang ukuran, kita blok semuanya. Kemudian koma, kriteria pertama adalah kriteria yang akan kita cari di sini. Karena di sini besar, kita pilih yang besar. Kemudian koma, kriteria range kedua, kita akan mencari kolom diskon di sini. Kita blok. Kemudian koma, kriterianya kita diskon. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, jadi untuk besar dan diskon itu ada 3. Seperti itu ya, teman-teman. Silahkan dicoba, teman-teman, atau diulangi kembali videonya. Barangkali pembahasannya terlalu cepat. Dan kesimpulannya adalah count itu untuk mencari banyaknya data dengan menggunakan value. Kemudian count E untuk mencari banyaknya data dengan menggunakan value ataupun huruf ataupun kalimat. Kalau misal count if itu mencari banyaknya data dengan satu kriteria tertentu. Kalau misal count ifs itu mencari banyaknya data dengan lebih dari 2 kriteria. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu, diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kami pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.